Ruhut teriak nasib kasus Anies Baswedan setelah habis jabatan. Pembahasan Refli Harun tajam, kenapa nggak sekarang kalau presiden? Dia menyinggung kasus yang akan dibuka setelah Anies lengser. Sip deh, selesai sudah Oktober, dan baru kasus yang berjilid-jilid dibuka seperti film Rambo, nanti nggak bener juga ada jilid-jilidnya, hahaha. Ruhut pun mengaku tak ambil pusing dengan pendukung Anies Baswedan yang akan marah atas pernyataannya itu. Nah, dilapori polisi nih atas tuduhan rasis, ya kan? Ruhut Sitompul yang konon katanya loncat-loncat, loncat sana, loncat sini. Sepandai-pandainya Ruhut meloncat, akhirnya jatuh juga. Jatuh juga akhirnya, saudara. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Dia dilindungi oleh kekuasaan, membuat penghinaan, hoax dan lain sebagainya tidak diapa-apakan ya, termasuk membuat atau repost Anies Baswedan menggunakan koteka, dan terakhir Anies Baswedan kepalanya dibotaki ya. Masa iya nggak disiduk, ya kan? Masa iya, ya kan? Walaupun pesimis nih kita, ya kan, pesimis. Ruhut Sitompul bakal ditangkap, ya pertanyaannya keadilan mana keadilan, ya kan? Keadilan mana keadilan, ya kan? Makin menunjukkan kalau misalnya Ruhut Sitompul ini nggak ditangkap, nggak diciduk, nggak dipenjara, ya kan? Makin menegaskan kepada kita, makin menunjukkan kepada kita keadilan di sistem demokrasi Yunani kuno adalah keadilan versi keadilan abal-abal, ya kan? Demokrasi Yunani kuno adalah ilosi alias mitos, ya kan? Mitos, dewa-dewi, mitologi Yunani kuno, mitos. Apapun itu, ini menarik ya. Bagaimana orang seperti Ruhut Sitompul, Abu Janda ya, dan pendukung-pendukung Presiden Jokowi lainnya, paling tidak so-called selama ini mereka mengatakan bahwa mereka adalah pendukung Presiden Jokowi, hobi sekali untuk mendiskreditkan Anies Baswedan. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu masih proporsional? Apakah itu sudah melanggar hukum? Nah, sayangnya memang ya, walaupun misalnya ya dalam kasus Abu Janda misalnya, yang sebenarnya itu bukan delik aduan, tetapi karena tidak ada yang mengadukan, biasanya polisi tidak akan memprosesnya juga. Kalau saya sih sebenarnya begini ya, kalau kita mau berdemokrasi secara baik dan lebih genuine dan otentik, ya nggak apa-apa, biarkan saja orang kemudian melakukan kritik ya, melakukan membuat pernyataan, pendapat, argumen, tapi yang penting jangan fitnah. Ruhut teriak nasib kasus Anies Baswedan setelah habis jabatan. Pembahasan Refli Harun tajam, kenapa nggak sekarang kalau presiden? Politisi PDIP Ruhut Sitompul kembali sukses mendapatkan perhatian lewat tingkah lakunya di media sosial Twitter miliknya. Setelah mengupload dua foto Anies Baswedan yang diduga edit, diedit, kini Ruhut menyoroti soal masa jabatan Anies yang akan habis di Oktober nanti. Dengan tangkapan layar berita soal penolakan Mahkamah Konstitusi atau MK terhadap warga DKI yang menggugat untuk perpanjangan masa jabatan Anies, Ruhut menyinggung soal kasus yang akan dibuka setelah Anies menjabat. Tak jelas kasus mana yang Ruhut maksud. Sip deh, selesai sudah Oktober dan baru kasus yang berjilid-jilid dibuka seperti film Rambo, nanti nggak bener juga ada jilid-jilidnya. Mau pada marah silakan, emang gue pikirin. Merdeka, begitulah tweetnya Ruhut dikutip akun Twitter pribadinya pada Minggu 10 Juli 2022. Mengenai cuitan Ruhut yang sekian kalinya menyinggol Anies Baswedan, pakar hukum tata negara Refli Harun ikut berkomentar. Menurut Refli, jika memang ocehan Ruhut tentang kasus Anies Baswedan benar adanya, tidak perlu menunggu Anies selesai masa jabatan. Sekarang pun bisa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang biasa diterapkan. Pertanyaannya adalah kenapa tidak sekarang? Karena kalau kita berbicara, memang ada kasus yang melibatkannya, maka bisa diungkapkan sekarang, jelas Refli Harun di kanal YouTube miliknya dikutip pada Minggu 10 Juli 2022. Lanjut Refli, hal yang berbeda berlaku pada sosok kepala negara atau presiden jika memang sosok tersebut punya kasus atau masalah hukum.
Presiden harus menjalankan proses yang disebut impeachment dalam kasus yang menjerat dirinya. Kecuali untuk presiden, kalau presiden itu bisa dipidanakan dengan prosedur biasa, presiden itu dipidanakan dengan prosedur impeachment. Mulai dari DPR, MK, balik lagi ke DPR, kemudian MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD jelas refli. Sedangkan untuk kepala daerah, gubernur, wali kota bisa diterapkan hukum sebagaimana biasanya jika memang terbukti melakukan tindak pidana atau bisa dilakukan kapanpun. Presiden pun jika memang ingin diseret karena hukum tanpa prosedur impeachment, maka baru bisa diterapkan saat presiden selesai menjabat dan menjadi warga biasa. Jadi tidak perlu menunggu masa jabatannya berakhir apa-apaan ini, kecuali seorang presiden kalau kita tidak mau mengimpeachment dan ketika dia berhenti menjadi warga negara biasa, baru bisa diproses sebagaimana warga negara biasa, begitulah ungkap Refli Harun. Ya, jangan fitnah. Nah, kalau fitnah kan agak gak sehat politiknya, ya. Tapi apa yang disampaikan Ruhut ini misalnya itu bukan masuk wilayah fitnah, tetapi maksudnya dalam tanda kutip mempermasalahkan hal yang sesungguhnya harusnya tetap bisa dipermasalahkan sekarang. Jadi tidak perlu menunggu masa jabatan berakhir kalau seandainya Anies Baswedan memang terjerat atau melakukan tindak pidana korupsi. Toh kita juga menginginkan calon pemimpin yang baik, ya, termasuk juga misalnya Ganjar yang diisukan soal proyek EKTP misalnya. Silahkan buka. Jadi silahkan buka kasus yang dilaporkan Adi Masardi dan kawan-kawan yang terkait dengan calon-calon presiden. Jadi kan Adi Masardi kan mengadukan macam-macam itu. Mengadukan kalau tidak salah termasuk juga Ganjar, Anies kalau tidak salah ya. Nanti kita cek again. Erick Thohir ya dan sebagainya. Nah, itu jauh lebih baik bagi kita melakukan scrutinize sebelum mereka kemudian bertanding dalam pilpres seandainya mereka dicalonkan. Dia menyinggung kasus yang akan dibuka setelah Anies lengser. Sip deh, selesai sudah Oktober dan baru kasus yang berjilid-jilid dibuka seperti film Rambo, nanti nggak bener juga ada jilid-jilidnya, hahaha. Ruhut pun mengaku tak ambil pusing dengan pendukung Anies Baswedan yang akan marah atas pernyataannya itu. Nah, dilapori polisi nih atas tuduhan rasis ya kan. Ruhut Sitompul yang konon katanya loncat sana, loncat sini. Sepandai-pandainya Ruhut meloncat, akhirnya jatuh juga. Jatuh juga akhirnya, saudara. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Dia dilindungi oleh kekuasaan, membuat penghinaan, hoax dan lain sebagainya tidak diapa-apakan ya, termasuk membuat atau repost Anies Baswedan menggunakan koteka dan terakhir Anies Baswedan kepalanya dibotaki ya. Masa iya nggak diciduk ya kan? Masa iya ya kan? Walaupun pesimis nih kita ya kan, pesimis. Ruhut Sitompul bakal ditangkap, ya pertanyaannya keadilan mana keadilan ya kan? Keadilan mana keadilan ya kan? Makin menunjukkan kalau misalnya Ruhut Sitompul ini nggak ditangkap, nggak diciduk, nggak dipenjara ya kan? Makin menegaskan kepada kita, makin menunjukkan kepada kita keadilan di sistem demokrasi Yunani kuno adalah keadilan versi keadilan abal-abal ya kan. Demokrasi Yunani kuno adalah ilosi alias mitos ya kan, mitos dewa-dewi mitologi Yunani kuno, mitos.